Baik, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Saya melihat ada wajah-wajah bersuka cita pada pagi hari ini ya. Yang bersuka cita, yang mengalami kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangan kita tinggi. Sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Pagi hari ini mari kita awali ibadah kita. Kita mau datang dengan penuh kerinduan akan hadirat Tuhan. Sebab hadirat Tuhan itulah yang memulihkan kita dan yang mengubahkan setiap kita. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu saya ajak kita semua tunduk kepala, kita satukan hati kita akan berdoa. Bapak ya di surga, kami bersyukur atas kebaikan yang boleh kami alami Tuhan sampai hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini Tuhan. Itu semua karena berkat anugerah-Mu saja ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu, untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, puji-pujian yang kami naikkan ini Tuhan, menjadi bau dupa yang harum yang berkenan bagi kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami awali ibadah kami pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siap kita yang percaya bersama dengan saya katakan, amin. Mari buka hati kita bersama. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau katakan pujian ini dari awal. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan yang sudah kita alami sampai hari ini. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama katakan, ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama
kami renungkan setiap waktu kami Tuhan, bahwa Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar sebagai pengagungan kepadamu Tuhan. Lagi katakan, inilah yang kurenungkan. Kita angkat tangan kita. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Haleluya Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kita manis didengar oleh Tuhan. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Karenamu Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Satu kali lagi Bapak Ibu Saudaraku, katakan dan hatiku, dan hatiku bersuka. Pengagungan kami kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu, mari kita naikkan penyembahan kita yang terbaik. Biar penyembahan kita itu manis didengar oleh Tuhan. Biar penyembahan kita ini menjadi kesukaan yang besar bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar manis Kau dengar Tuhan penyembahan kami. Biar manis Kau dengar Tuhan apa yang kami lakukan pada pagi hari ini. Biar itu menjadi alat kemuliaan-Mu bagi Engkau saja Tuhan. Kami datang di tempat ini Tuhan, bukan karena kami harus ke gereja Tuhan, tapi karena kami rindu Tuhan untuk menyenangkan Engkau. Dan biarlah apa yang kami lakukan itu Tuhan menjadi simfoni yang indah, yang merdu Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu, dengan hormat saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau.
dan selamanya tidak pernah berubah. Kasih-Mu, kuasa-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap bersukacita bersama-sama dengan saya katakan amin. Allah itu sumber kekuatan dalam hidup kita, amin. Mari kita mau katakan bahwa hanya Engkau milikku di surga. Tiada yang lain yang kuingini, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari saat ini kita mau teduhkan hati kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita semua rindu mengatakan bahwa Tuhan, aku rindu menyenangkan Engkau dimanapun, kapanpun, dalam segala perkara. Biarlah hidupku itu menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hamba-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku.
setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kita semua diciptakan Tuhan itu ada tujuan yang mulia yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Amin. Apa tujuan yang mulia itu? Yaitu supaya kita semua itu bisa menyenangkan Dia. Supaya kita semua itu menjadi anak-anak kesukaan Bapa. Dan biarlah hidup kita itu menjadi kemuliaan bagi Dia. Seperti firman-Nya yang berkata, baik engkau makan, minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Seperti firman Tuhan ini, biarlah kita mau menggenapi firman Tuhan ini dengan hidup kita dari hari ke hari menyenangkan Tuhan, dimanapun, kapanpun, dan dalam segala perkara. Engkau yang rindu meresponi panggilan Tuhan ini, saya ajak kita semua kembali angkat tangan kita. Waktu engkau nyanyi ini, nyanyikan pujian ini sebagai doa kita, bahwa kita rindu untuk menyenangkan Dia, menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan-Mu. Kepada Ibu Grace persilakan untuk naik ke atas mimbar untuk menaikkan doa. Doa kami Tuhan, satu kerinduan kami adalah kami bisa menyenangkan hati-Mu. Tolong kami Tuhan, seringkali kami hanya ingin menyenangkan hati kami sendiri. Seringkali kami ingin menyenangkan hati orang lain, tetapi kami lupa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ampuni kekurangan, kesalahan, dan dosa-dosa kami. Dan ajar kami Tuhan, agar kami boleh senantiasa berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami akan duduk diam. Kami ingin mendengarkan suara-Mu yang lembut dan manis. Biarlah Engkau berbicara kepada kami secara pribadi, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bagaimana kami harus melakukan semua perintah Tuhan dan bertumbuh di dalam Engkau. Anak-anak sekolah minggu juga akan mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara secara khusus kepada mereka, supaya mereka boleh mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Mereka boleh bertumbuh di dalam iman kepadamu. Dan mulai sejak kecil mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami siap dibentuk oleh firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kepala gereja, kami berdoa. Amin. Selamat beribadah anak-anak sekolah minggu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Ini adalah
anugerah. Karena tidak semua orang mendapatkan anugerah boleh beribadah bersama-sama seperti pagi hari ini. Saudara, ukuran dari gereja yang berhasil bukan pada besarnya gedung gereja, bukan pada banyaknya jumlah orang yang datang, bukan pada banyaknya aktivitas mulai dari Minggu sampai Sabtu sampai Minggu lagi. Saudara, tetapi ukuran keberhasilan sebuah gereja terletak pada pertumbuhannya. Kenapa harus bertumbuh? Itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa harus bertumbuh? Karena kalau kita tidak bertumbuh, maka itu ada dua kemungkinan. Yang pertama kita mandek, kita jalan di tempat. Atau kemungkinan kedua kita mundur dan lama-lama mati. Ya, itu sebabnya mengapa perlu bagi kita untuk bertumbuh. Tema kita adalah dalam Yesaya 40 ayat 31 dalam tahun ini, growing stronger. Bertumbuh menjadi lebih kuat. Ukuran pertumbuhan bukan seberapa cepat kita bertumbuh, tetapi seberapa kuat pertumbuhan itu terjadi. Bagaimana kehidupan rohani kita bisa menjadi kuat di dalam Tuhan? Hari Rabu yang lalu dalam ibadah Dopafis, ya, baik kepada jemaat yang hadir maupun yang lewat Zoom, saya bertanya, apa sih ciri-cirinya gereja yang bertumbuh? Dan salah satu jawaban adalah kalau gereja itu berdampak. Nah, dampaknya yang seperti apa? Memang saudara, ukuran berdampak itu bisa subjektif ya, tergantung kepada pribadi masing-masing. Siapa yang memandang, apa ukurannya, standarnya seperti apa, itu sangat subjektif. Tetapi paling tidak, apakah pengaruhnya itu ada dan bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya? Apakah ketika gereja itu bertumbuh, jemaat bisa merasakan dampak perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya? Apakah orang-orang di sekitar juga boleh merasakan keberadaan gereja itu sehingga membawa pengaruh yang positif bagi mereka? Saudara, ada banyak orang yang sudah beribadah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun, tetapi hidupnya ya seperti itu saja dari hari ke hari. Sifatnya ya sama saja seperti yang dulu. Kalau ada suami yang suka main kasar terhadap istrinya ya, udah ngomongnya, waduh kasar sekali, suka bentak-bentak, ya main tangan. Nah, apakah setelah dia menjadi jemaat gereja tertentu, dia kemudian berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih sabar, tidak lagi main tangan? Istri-istri yang cerewet, yang suka bikin ngarang-ngarang cerita, yang suka ngabisin isi dompet suaminya, ada perubahankah setelah dia menjadi anak Tuhan? Saudara, bertumbuh berarti ada peningkatan, ada kemajuan di dalam level perkembangan. Ya, kalau saya gambarkan di dalam ilustrasi berikut, nah ini, ada pertumbuhan mulai dari benih, kemudian tumbuh menjadi tunas yang kecil. Tetapi dia tidak terus seperti tunas yang bersemi, yang kecil, tetapi dia makin bertambah, bertumbuh lebih besar, lebih kuat. Dia bisa menghasilkan daun-daun dan kemudian dia bisa menghasilkan bunga atau berbuah. Nah, itu namanya pertumbuhan, ada peningkatan, gak stagnan, gak mandek. Nah saudara, dalam pertumbuhan
secara rohani. Juga harus demikian, harus ada peningkatan. Apakah setelah kita menjadi anak Tuhan kita bisa lebih mencintai Tuhan lagi, lebih dari yang dulu? Apakah kita juga bisa lebih mengasihi sesama kita? Enggak lagi egois, enggak lagi hanya berpusat pada diri sendiri. Yang dulu maunya cuma minta diperhatikan, mintanya dilayani. Sekarang setelah menjadi anak Tuhan dan bertumbuh, kita bukan lagi minta diperhatikan, minta dilayani, tapi kita bisa memperhatikan orang lain. Kita bisa melayani orang lain. Nah, dalam kisah berikut ini kita akan melihat bagaimana Tuhan bisa memakai seseorang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang imannya terus bertumbuh, yang fokus hidupnya tidak lagi berpusat pada diri sendiri, tetapi dia mau peka pada pimpinan Tuhan. Ya, kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi saudara. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Nah saudara, kisah ini mungkin sudah sering kali kita dengar. Apa ciri-ciri orang yang bertumbuh imannya? Kalau kita melihat dari kisah ini, yaitu dari kisah Petrus dan Yohanes, bagaimana mereka melakukan sebuah perbuatan yang ajaib, perbuatan yang besar. Ya, saudara. Nah, apa ciri-cirinya? Ada 4 hal paling tidak yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes. Yang pertama adalah pengetahuan, mereka memiliki pengetahuan bahwa Allah mereka itu sanggup melakukan segala perkara. Allah yang mereka sembah adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup memenuhi semua kebutuhan manusia. Petrus memiliki keyakinan yang besar tentang kuasa Allah. Dari mana? Pertanyaannya. Dari mana dia bisa memiliki keyakinan yang besar seperti itu? Itu adalah hasil dari hubungan, relasi yang dekat dengan Tuhan. Karena dia memiliki hubungan yang dekat, dia mengenal siapa Tuhannya, dia bergaul akrab dengan Tuhan, dia tahu persis bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Itu sebabnya Petrus
memiliki keberanian untuk bertindak menolong si pengemis yang lumpuh sejak lahir. Ya, dikatakan orang di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir sehingga ia harus diusung. Setiap hari orang mengusung dia dan meletakkan dia di depan, ya, di pintu gerbang, ya, depan bait Allah yang disebut dengan pintu gerbang indah itu. Nah, jadi yang pertama, Petrus dia tahu ada Allah yang maha kuasa yang menyertai dia, yang ada di dalam dia. Petrus sadar dirinya sendiri bukan siapa-siapa, dia bukan orang hebat. Dia tidak punya kemampuan apa-apa, tapi dia punya Allah yang maha kuasa, yang hebat dan berkuasa itu ada di dalam dirinya. Oleh sebab itu Petrus dengan keyakinan mendatangi si pengemis yang lumpuh itu. Apa yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes saat itu? Keyakinan akan kuasa Allah yang maha tinggi dan yang maha kuasa. Itu yang pertama. Selain dia punya pengetahuan dan keyakinan bahwa Allahnya itu maha kuasa, yang kedua adalah Petrus juga memiliki kepekaan untuk melihat kebutuhan orang lain. Nah, apa yang dilihat oleh Petrus? Itu tidak dilihat oleh orang lain. Apa yang dilihat oleh Petrus itu tidak dilihat dengan mata jasmani. Petrus melihat ada kebutuhan mendasar dari si pengemis yang lumpuh itu. Apa kebutuhan itu? Bukan uang receh seperti yang diberikan oleh orang-orang yang lewat, yang lalu lalang, dan mereka melihat, aduh kasihan ya orang ini sudah lumpuh, gak punya apa-apa lagi, ngemis-ngemis, kasihan deh, nih tak kasih uang receh, nih tak kasih koin. Ya, bukan itu sebetulnya yang dibutuhkan, walaupun itu memang dibutuhkan untuk kehidupan si lumpuh, tetapi sebetulnya kebutuhan mendasar itu adalah kesembuhan. Tapi mungkin orang-orang tidak melihat. Dan mungkin si lumpuh sendiri sudah tidak punya harapan lagi. Dia sudah putus asa, enggak mungkin lah saya bisa sembuh. Wong saya sejak lahir procot sudah kayak gini kok keadaan saya. Nah saudara, tetapi Petrus memiliki kepekaan secara khusus sebagai hasil hubungan pribadinya dengan Tuhan. Yang menjadi sumber pertolongan, yaitu Allah yang maha kuasa. Itu sebabnya Petrus datang kepada si pengemis itu. Nah saudara, orang yang semakin dekat hubungannya, dia semakin peka. Dia semakin mengenal orang tersebut dan semakin mengerti. Ya. Saya menikah dengan suami saya 37 tahun. Dan saya tahu apa arti kedipan matanya. Ya. Mungkin dia menyuruh sesuatu, mungkin dia ingin mengatakan sesuatu, tapi ada orang lain. Ya. Dia cuma kedip aja saya ngerti. Oh saya ngomongnya udah keterlanjuran nih ya. Ya saya berhenti dah. Saya ngerti karena dekat. Ya. Semakin dekat semakin memiliki kepekaan itu. Nah, setiap hari Petrus dan Yohanes melewati pintu gerbang indah kalau mereka ingin beribadah ke bait Allah. Dan setiap hari pula si pengemis itu duduk di sana, meminta-minta si lumpuh itu. Tetapi pada hari itu, nah perhatikan, pada hari itu, ini adalah sebuah momen yang khusus. Allah berbicara secara khusus kepada Petrus untuk mendatangi si pengemis itu. Seandainya Petrus enggak peka, mungkin dia enggak akan mendatangi si pengemis itu. Mungkin dia lewat saja seperti orang-orang lainnya. Tetapi ketika
Roh Kudus berbisik di telinga Petrus dan Petrus peka terhadap suara Roh Kudus. Dia datangi si pengemis itu. Dan apa yang dilakukan? Di dalam ayat yang keempat dikatakan, mereka menatap dia. Ketika orang itu melihat ayat 3, bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ya, ini seperti biasa ya. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Nah, pada momen itu Petrus berhenti, stop di depan orang si pengemis itu. Dan dia berkata, lihatlah kepada kami, tatap mata saya. Coba katakan kepada samping kiri kanan, tatap mata saya. Tatap mata saya. Apa maksudnya? Kenapa kita harus menatap mata seseorang? Kalau seseorang itu ingin berbicara sesuatu yang penting, seperti orang tua yang akan ngomong sesuatu yang penting kepada anaknya, dia bilang, lihat mata mama ya, pandang, mama mau ngomong. Jangan sambil main gadget ya, lihat mataku. Ini yang dikatakan oleh Petrus, lihat saya. Kenapa Petrus menyuruh? Karena ada sesuatu yang penting yang ingin dikatakan. Sesuatu yang dapat mengubah kehidupan orang itu selamanya. Itu sebabnya Petrus minta perhatian khusus. Apa yang dikatakan oleh Petrus dalam ayat yang ke-6? Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada pada... sebelum ayat yang ke-6, ayat ke-5 dikatakan, lalu orang itu menatap mereka, yaitu Petrus dan Yohanes, dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Ya, harapannya, orang ini minta saya tatap matanya. Emang ada apa? Emang aku mau diberi emas 1 kilo atau perak 1 kilo? Tapi ternyata harapannya itu tidak sesuai kenyataan ketika Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Pupuslah harapan si pengemis itu. Dikiranya disuruh natap matanya ini karena dia mau supaya orang ini akan memberi dia sesuatu yang sangat berharga sehingga wajahnya akan diingat terus seumur hidup. Tapi ternyata cuman di PHP. Ya. Petrus mengatakan emas dan perak tidak ada padaku. Nah, terus apa? Emang saya mau dikasih kursi roda kali ya supaya saya bisa berjalan. Tapi ternyata tidak. Tetapi ya selanjutnya Petrus mengatakan, apa yang aku punya itu yang akan kuberikan kepadamu. Dia punya apa memang? Emas enggak punya, perak enggak punya, koin enggak punya. Saudara, Allah tidak memanggil saudara untuk menyembuhkan orang. Kita tidak punya kuasa untuk itu. Allah tidak memanggil kita untuk menjadi produsen atau pemilik kuasa. Tetapi kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi distributor, penyalur kuasa Allah. Yang punya kuasa bukan kita. Petrus mengatakan, apa yang aku punya itu yang akan kuberikan kepadamu. Allah enggak minta apa yang tidak kita miliki. Yang Tuhan minta adalah kita mau menyerahkan apa yang kita miliki untuk dipakai oleh Tuhan. Ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, apa yang kita miliki itulah yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Amin. Saudara, anak kecil yang hanya punya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Itu adalah sarapannya. Makan siangnya, bukan sarapan, makan siangnya yang dibawakan sebagai bekal oleh ibunya ketika dia pergi. Ketika anak kecil itu melihat ada kebutuhan
ini ada 5.000 orang yang sedang kelaparan di siang hari bolong yang panas terik. Mereka sudah berjam-jam mendengar Yesus berkhotbah, sekarang mereka kelaparan. Ketika murid-murid berbisik kepada Yesus, "Guru, suruh mereka pulang." Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, "Tidak, kamu cari mereka makan. Carikan mereka makan, supaya mereka semua bisa makan dan kenyang." Anak kecil yang hanya punya 5 roti dan 2 ikan, dia datang kepada Yesus, dia menyerahkan bekal makan siangnya. Dan dari 5 roti 2 ikan yang dimiliki oleh anak yang diserahkan kepada Yesus, Tuhan sanggup mengubah 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu untuk mencukupi kebutuhan 5.000 orang dewasa, tidak termasuk istri dan anak-anaknya. Dan tahu saudara sisanya masih ada 12 keranjang penuh. Tuhan tidak meminta apa yang tidak kita miliki. Petrus, dia bertanya kepada Tuhan Yesus ketika suatu hari, "Guru, katanya saya suruh bayar pajak, saya enggak punya duit nih." Tuhan tanya, "Yang kamu punya apa?" "Saya cuma punya jala." "Kalau gitu tebarkan jalamu, tangkap ikan, jual. Dan setelah itu uangnya kamu buat bayar pajak." Ya saudara, apa yang kita miliki, itu yang Tuhan minta untuk bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Selain Petrus memiliki keyakinan akan kemahakuasaan Tuhan, dia juga memiliki kepekaan akan suara Tuhan. Namun itu tidak akan terjadi apa-apa bila tidak ada hal yang ketiga. Apa hal yang ketiga? Yaitu iman untuk bertindak. Ayat yang ke-7 mengatakan, "Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang tersebut." Apa yang dimiliki oleh Petrus saat itu? Bukan emas, bukan perak. Tetapi yang dia punya itu yang diberikan kepada Tuhan, kepada orang itu adalah demi nama Yesus orang Nazaret. Apa arti demi nama Yesus atau dalam nama Yesus? Artinya itu adalah dengan kuasa Yesus. Nama itu mengandung kuasa. Demi nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah, stand up and walk. Ini perintah. Kalau saudara jadi si pengemis yang lumpuh, kira-kira gimana respon saudara? Mungkin si pengemis ini mengatakan, "Orang ini gila kali ya. Apa dia enggak tahu kalau saya ini lumpuh? Lumpuh sejak lahir. Sekarang aku disuruh berdiri, suruh berjalan. Emang dia enggak tahu siapa saya? Kok dia main perintah-perintah seperti itu?" Dari mana Petrus punya keberanian untuk main perintah seperti itu? Pertama, karena dia yakin dia punya Allah yang maha kuasa yang menyertai dia. Yang kedua, karena dia punya kepekaan, suara Roh Kudus yang menyuruh dia untuk bertindak. Dan yang ketiga, dia punya keberanian, iman untuk bertindak. Keyakinan itu menimbulkan keberanian. Bayangkan seandainya Petrus, dia main perintah sendiri tanpa ada perintah dari atasannya, dari Tuhan, apa yang akan terjadi? Stand up and walk, berjalan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau itu atas kehendaknya sendiri, si Petrus, si pengemis itu akan tetap lumpuh dan tetap tidak bisa jalan. Mungkin dia malah marah, mungkin dia ngata-ngatai si Petrus ini sebagai orang gila. Ya, tidak akan terjadi apa-apa kalau Petrus tidak mendapat perintah dari Tuhan. Nah saudara, kepekaan akan suara Tuhan itu juga yang harus kita pelihara.
Kalau kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah mendengar suara Tuhan. Apa pentingnya kita peka akan suara Tuhan? Roma 8 ayat 14 mengatakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang, tidak terkecuali, yang dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Jadi berarti seorang anak Allah, dia dipimpin oleh Roh Allah. Kalau dia anak Allah, dia akan peka terhadap pimpinan suara Tuhannya. Kalau dia enggak peka, itu diragukan apakah dia anak Tuhan beneran atau anak Tuhan jadi-jadian. Kepekaan ini bisa kita peroleh ketika kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Ketika saya sedang mempersiapkan bagian ini, saudara, tiba-tiba WA saya berdenting. Ya, saya lihat ada WA yang masuk dari seseorang, ya, seorang ibu. Dia bertanya kepada saya, apa sih tandanya seorang anak Tuhan yang benar-benar itu? Apa tandanya? Nah, karena kebetulan saya sedang mempersiapkan bagian ini, saya jawab dengan lancar ya. Tandanya itu adalah ada enggak hubungan, ada enggak relasi, kedekatan dia dengan Tuhan seperti seorang anak dengan orang tuanya. Walaupun dia tidak melihat orang tuanya di mana, tapi kalau yang ngomong itu ayahnya atau ibunya, anak itu tahu. Karena setiap hari sudah dengar gitu ya, apalagi ibunya kalau cerewet gitu ya. Pasti dia kenal suara ibunya, walaupun gak lihat. Mungkin di telepon atau di tempat yang terpisah. Tapi ketika dia mendengar, dia tahu, oh itu ibuku itu. Ada kedekatan enggak? Seorang anak Tuhan, dia memiliki kedekatan dengan bapaknya. Dan dia tahu suara bapaknya. Ya. Selain pengetahuan itu, kedekatan itu, juga ada dia punya keberanian untuk bertindak. Nah, saudara, ada sebuah kisah ya, kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Dia seorang pendeta di sebuah gereja yang besar. Nah, gerejanya ini sedang bermasalah, yaitu terlilit hutang yang sangat besar jumlahnya. Ini di luar negeri ya saudara. Dan pendeta ini mengajak jemaatnya untuk berdoa supaya Tuhan menolong dan persoalan gerejanya ini bisa selesai. Nah, pada suatu hari ada seorang pria yang tidak dikenal mampir ke kantor pendeta ini. Dia berkata kepada pendeta ini, Pak, saya dengar gereja Bapak sedang bermasalah dengan hutang yang besar. Apa benar? Pendeta ini mengatakan, benar Bapak, itu yang terjadi. Lalu pria ini kemudian berkata, saya ingin membantu gereja Bapak. Kemudian dia mengeluarkan sebuah cek yang kosong dan berkata, Bapak, silakan Bapak isi jumlah hutang gereja Bapak di sini. Saya akan kembali sebentar lagi dan saya akan tanda tangani cek tersebut. Kemudian dia pergi. Sang pendeta ini berpikir, orang ini enggak tahu ya berapa besarnya hutang gerejaku. Kalau aku beritahu mungkin dia akan pingsan. Kalau aku beritahu yang sesungguhnya mungkin dia enggak akan mampu dan dia enggak jadi tanda tangan. Lalu pendeta ini akhirnya memutuskan, baik aku akan isi di cek itu dan menuliskan setengah dari jumlah hutang
gerejaku. Separuh, 50% saja supaya dia enggak kelenger nanti. Ya. Tidak lama kemudian si pria itu kembali dan dengan sekilas dia melihat jumlah yang tertera di cek itu dan tanpa berkata apa-apa dia langsung tanda tangan. Setelah tanda tangan dia ngeloyor pergi. Ya. Ketika pendeta itu melihat tanda tangan dan di bawahnya ada nama yang tertera di bawah tanda tangan itu, baru dia sadar bahwa orang ini ternyata adalah seorang filantropis. Filantropis itu orang yang berjiwa sosial yang sangat tinggi dan orang ini sangat terkenal kaya raya. Orang ini sering membantu orang lain yang sedang bermasalah. Menyadari hal ini, pendeta itu hampir pingsan, gantian dia yang hampir pingsan. Dan dia berkata, dasar aku orang bodoh, aku ini orang tolol yang tidak beriman. Seandainya aku tahu, aku akan tulis seluruhnya. Mulai saat ini, aku tidak akan ragu-ragu lagi akan pertolongan Tuhan. Saudara, pernahkah kita mengalami hal yang sama? Mungkin kita berpikir, Tuhan gak mampulah nolong saya. Persoalanku ini terlalu berat, persoalanku ini terlalu ruwet bin rumit. Gak mungkin Tuhan bisa menolongku. Adakah sesuatu yang terlalu sulit bagi Tuhan? Sehingga dia tidak sanggup menangani. Apakah kita masih meragukan kuasa Tuhan? Dibutuhkan keyakinan akan kemahakuasaan Tuhan, kepekaan akan suara Tuhan, dan keberanian untuk bertindak. Dan hasil dari ketiganya, apa yang terjadi dalam ayat yang ke-8, ketika itu, ya, ketika Petrus melakukan 3 hal ini, setelah dia memegang tangan kanan orang dan membantu dia berdiri, seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Sesuatu mujizat terjadi. Orang lumpuh sejak lahir ini kemudian berdiri dan berjalan. Bukan cuma berjalan, dia melompat-lompat kegirangan. Karena sekarang kakinya sudah kuat kembali, dia bisa berjejak, dia bisa melompat dan dia memuji-muji Allah. Ya. Kemudian dalam ayat 9 dikatakan seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi. Orang banyak yang menyaksikan, mereka tercengang, mereka kagum akan kuasa Tuhan. Semua yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan. Karena perbuatan Petrus itulah nama Tuhan dipermuliakan. Dan ini yang adalah tujuan akhir dari semua yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan. Inilah tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu agar kita bisa memuliakan Tuhan. Saudara, apa yang dilakukan Petrus itu telah menimbulkan dampak yang sangat besar. Bukan saja kepada si pengemis yang lumpuh, tetapi kepada orang banyak. Kita mungkin tidak bisa mengubah dunia, saudara. Karena siapakah kita ini? Siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Saya enggak punya kemampuan apa-apa. Tapi perbuatan baik yang kita lakukan walaupun itu kecil, itu seperti ketika kita melemparkan batu ke dalam air di kolam, maka batu itu
akan menimbulkan gelombang riak yang menyebar kemana-mana. Semakin lama, semakin melebar. Seorang Dalai Lama, yaitu pemimpin agama Buddha di Tibet, pernah berkata, sama seperti riak-riak yang melebar ketika sebuah batu dilempar ke dalam kolam, demikianlah perbuatan seseorang dapat berakibat secara luas kepada orang-orang lain. Mother Teresa juga mengatakan, saya sendirian tidak dapat mengubah dunia. Namun, saya dapat melempar batu ke air yang menimbulkan banyak riak. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya dan saudara? Sebagai anak Tuhan, Tuhan mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan banyak orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Seperti cahaya, terang yang bercahaya di hadapan orang banyak. Sehingga terang ini bisa dilihat semua orang. Terang ini berguna, bermanfaat, dan bisa menolong banyak orang. Sehingga banyak orang memuliakan Bapa yang di surga. Maukah kita memiliki hidup yang berdampak seperti Petrus dan Yohanes? Biarlah orang-orang di sekitar kita melihat perubahan yang ada di dalam hidup kita dan mereka memuliakan Allah. Biarlah Tuhan yang memakai hidup kita untuk menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Hari ini tersedia di depan kita perjamuan kudus. Lambang pengorbanan Kristus. Karena Kristus sudah mati, itulah yang menyebabkan kita bisa hidup dan berdampak bagi banyak orang. Kita memiliki hidup yang bertumbuh, yang growing stronger and growing deeper every day. Berdampak bagi orang lain sehingga banyak orang boleh percaya kepada Tuhan dan diselamatkan dan memuliakan Tuhan. Kita mungkin tidak bisa mengubah dunia, tetapi kita bisa melihat ada kuasa Tuhan. Ketika sebuah perbuatan baik yang kita lakukan itu akan menyebar kemana-mana. Bukan perbuatan yang jahat. Kasus Verdi Sambo telah menyerap perhatian banyak orang dan menyebar kemana-mana. Sayangnya dampak yang dihasilkannya itu negatif. Padahal dia orang Kristen. Jangan sampai orang berkata, katanya dia orang Kristen. Atau orang berkata, inikah orang Kristen? Sebaliknya, biarlah orang berkata kepada kita, inilah orang Kristen yang sejati. Perjamuan kudus ini adalah lambang tubuh dan darah Yesus. Apapun yang menjadi permasalahan kita hari ini, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada, yang tidak baik menjadi baik. Bagi Tuhan tidak ada yang terlalu sulit. Serahkan semua pergumulan saudara kepadanya, karena hanya Dia yang sanggup, Dia yang mampu, dan Dia mau menolong kita. Dialah satu-satunya andalan kita. Amin. Mari kita nyanyikan, Kau Tuhan, jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percayai. Di saat aku sudah enggak mampu, hanya Yesus yang sanggup melakukannya. Mujizat masih ada. Karena Tuhan kita Maha Kuasa.
Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Saudara, ada banyak hal yang tidak bisa kita pahami. Ada banyak hal yang tidak bisa kita ubah dengan kemampuan kita sendiri. Tapi ketika kita mau mengandalkan Tuhan, Dialah satu-satunya yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Saya ingin mengundang saudara untuk bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini. Sementara petugas dipersilakan untuk maju ke depan. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus Silakan bisa dibagikan kepadamu. Kau Tuhan jadi andalanku. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Aku yakin kuasa-Mu tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Adakah yang belum dilayani, saudara? Tuhanku dahsyat. Kalau sudah, Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. perjamuan kudus ini adalah perintah dari Tuhan sendiri. Sebagaimana yang dikatakannya kepada Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, agar kita memperingati sengsaranya hingga dia datang kembali. Silakan jemaat mengangkat hosti di tangan kanan saudara.
Dan bila saudara menyetujui pernyataan berikut ini, aminkan dengan penuh keyakinan. Sebab yang saya ajarkan kepadamu itu yang saya terima dari Tuhan sendiri. Bahwa pada malam itu ketika Yesus Tuhan kita dikhianati, ia mengambil roti. Dan setelah ia mengucap terima kasih kepada Allah atas roti itu, ia membelah-belah roti itu dengan tangannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian. Lakukan ini untuk mengenang aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama dengan iman. Anggur ada di baliknya, silakan dibuka. Silakan jemaat mengangkat cawan dengan tangan kanan saudara. Dan bila saudara menyetujui pertanyaan berikut, aminkan dengan penuh keyakinan. Begitu pula sehabis makan dia mengambil piala anggur lalu berkata, anggur ini adalah perjanjian Allah yang baru, disahkan dengan darahku. Setiap kali kalian minum ini, lakukanlah ini untuk mengenang aku. Bukankah cawan berisi air anggur yang atasnya kita ucapkan syukur, ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama dalam iman. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus akan menolong saudara untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Memiliki hidup yang berarti dan berdampak. Berdampak bagi diri saudara sendiri dan bagi orang-orang di sekitar saudara. Biarlah damai sejahtera dari Allah yang tidak dapat dimengerti oleh manusia, itu akan menjaga hati dan pikiranmu yang sudah bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Pulanglah saudara dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Immanuel, Immanuel. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Immanuel, Immanuel, yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Yang besertaku, Tuhan Allah yang hidup. Silakan saudara duduk. Dan saya kembalikan waktu selanjutnya kepada WL.